Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Putri, salah satu pengajar bahasa Indonesia, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya mengampu mata kuliah bahasa Indonesia di jurusan teman-teman. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran semester yang akan kita tempuh selama satu semester ini. Namun sebelum itu saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Jenderal Sudirman dan selamat menyandang status baru sebagai seorang mahasiswa. Nah, teman-teman pasti teman-teman bertanya, kenapa sudah di perguruan tinggi teman-teman masih harus belajar bahasa Indonesia? Padahal teman-teman sudah belajar bahasa Indonesia sejak SD, SMP, dan juga SMA. Nah, perlu teman-teman ketahui, proses pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi itu berbeda dengan ketika teman-teman belajar di SD, SMP, dan SMA. Karena outcome pembelajaran atau luaran pembelajaran dari bahasa Indonesia di tingkat universitas itu lebih kompleks dibanding ketika pembelajaran di tingkat bawahnya. Nah, oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan rancangan pembelajaran apa saja yang akan kita pelajari, nah, saya ingin memperkenalkan dulu kenapa teman-teman harus mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia, baik itu teman-teman jurusan sastra Indonesia maupun jurusan yang lainnya. Karena mata kuliah bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib umum dasar yang harus teman-teman tempuh selama satu semester sebelum menempuh mata kuliah yang lainnya. Nah, kemudian kenapa juga mempelajari bahasa Indonesia? Karena pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat universitas untuk menumbuhkan serta supaya mahasiswa mampu menggunakan ragam tulis dan ragam lisan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sebenarnya secara baik dan juga benar. Nanti akan kita pelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Selain itu, outcome juga yang akan kita tempuh atau harus kita kuasai, yakni teman-teman di akhir perkuliahan, yakni di tingkat akhir, baik kalau di S1 itu semester 7 dan di D3 teman-teman akan membuat tugas akhir di semester 6, mulai semester 6 adalah membuat skripsi dan juga tugas akhir. Nah, di situ teman-teman dituntut harus mampu menggunakan serta menyusun ragam tulis secara baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia untuk penulisan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, nah, apa capaian pembelajaran dari mata kuliah bahasa Indonesia ini? Yang pertama, teman-teman harus menguasai proses penalaran ilmiah yang nantinya akan kita pelajari dalam proses pembelajaran di pertemuan mata kuliah bahasa Indonesia. Di situ ada sistem penalaran. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus mampu menggunakan kalimat secara efektif. Ya, tidak boleh hanya sembarangan saja menyusun sebuah kalimat. Namun sebelum menyusun kalimat, nanti teman-teman juga akan belajar yang namanya diksi atau pilihan kata. Kemudian teman-teman juga harus menguasai dan mampu menyusun paragraf dengan baik sebelum menjadi sebuah karya tulis ilmiah atau makalah yang biasa akan teman-teman lakukan dalam proses perkuliahan. Kemudian dalam proses tersebut juga teman-teman harus mampu menyusun karangan ilmiah sebelum menjadi karya tulis ilmiah. Nah, selain itu juga teman-teman diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidak hanya pada ragam tulis tetapi juga ragam lisan dalam proses apa? Proses forum ilmiah, baik itu presentasi ataupun teman-teman ketika berhadapan dengan masyarakat dalam sebuah forum yang formal.
Selain itu, capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Bahasa Indonesia diharapkan mahasiswa dapat menjadi ilmuwan yang profesional dan memiliki pengetahuan serta sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan juga bahasa nasional. Kemudian juga mahasiswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan juga sikap ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah berkualitas, baik lisan maupun tulisan. Teman-teman, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita tempuh selama 1 semester ini. Di antaranya materi pembelajaran bahasa Indonesia di semester ini. Yang pertama adalah teman-teman harus mengetahui serta menguasai sejarah kedudukan, fungsi, dan juga dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita harus mau serta mengetahui apa itu sejarah bahasa Indonesia, kemudian kedudukan dan juga fungsi bahasa Indonesia secara hakikatnya. Kemudian akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya mengenai ragam bahasa Indonesia. Dalam ragam bahasa Indonesia kita akan belajar bagaimana tingkat penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi, kondisi, dan juga apa pokok permasalahannya. Kemudian selanjutnya teman-teman akan belajar mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan di sini teman-teman akan belajar yang namanya penulisan huruf, kemudian ada penulisan lambang, bilangan, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian setelah teman-teman mempelajari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, teman-teman akan meningkat untuk mempelajari diksi atau pilihan kata. Karena ketika membuat pilihan kata atau memilih pilihan kata, kita harus benar-benar harus menyesuaikan apa pilihan kata yang harus kita pilih sebelum kita sampaikan. Nah, meningkat lagi setelah pilihan kata, teman-teman akan belajar mengenai penalaran. Mengapa kita harus belajar penalaran? Karena di era milenial seperti ini atau industri 4.0 ini, teman-teman harus mampu memilah dan memilih informasi yang benar-benar akurat serta sesuai fakta dan patut untuk diinformasikan ke khalayak atau disebarluaskan. Jangan sampai kita menyebarkan sesuatu berita yang belum tentu kebenarannya atau kita sebut sebagai hoax. Kemudian selanjutnya setelah teman-teman pelajari diksi, kemudian penalaran, teman-teman akan belajar mengenai kalimat efektif. Bagaimana menulis serta menyusun kata untuk dijadikan kalimat efektif yang minimal harus memiliki subjek dan predikat. Kemudian meningkat lagi, teman-teman setelah mampu menyusun kalimat efektif, teman-teman akan belajar mengenai paragraf. Bagaimana paragraf yang baik, koheren dan koherensinya harus diperhatikan seperti apa dan bagaimana. Karena dalam penyusunan karya tulis ilmiah, hal tersebut sangat diperhatikan. Kemudian meningkat lagi, teman-teman setelah mempelajari paragraf akan menyusun sebuah karangan atau perencanaan karangan sebelum menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Nah, di proses pembelajaran atau perkuliahan bahasa Indonesia di yang terakhir, teman-teman akan belajar mengenai menulis surat. Mengapa hal ini perlu dipelajari? Karena teman-teman akan dipersiapkan untuk menulis surat lamaran pekerjaan setelah lulus nanti. Jadi apakah menulis lamaran pekerjaan yang dulu dengan sekarang itu masih sama ataukah sudah ada perbedaan atau perubahannya? Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan bahasa Indonesia pada hari ini. Selanjutnya kita akan berdiskusi kembali di via daring dengan media yang lain tentunya. Semangat pagi dan sampai jumpa di proses pembelajaran daring selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.